Ramadan adalah waktu untuk sholat turun untuk memberi makanan untuk jiwa. Wis, tepuk tangan dulu dong kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spanfor, kembali lagi di S-Talk Season 2 episode 2. Semangat tepuk tangan dulu dong. Jadi, di S-Talk kali ini, aku, Hanina Zara Melaki, sebagai perwakilan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 4 Pekanbaru. Di sini, kami akan membahas tentang seputaran bulan Ramadan dan juga bulan puasa ini. Nah, di depan aku udah ada narasumber yang sangat-sangat berkaitan dengan hal-hal itu. Coba perkenalkan diri dulu dong, Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Mukhlisin. Saya Ketua OSIS SMP 4 Pekanbaru. Oke. Jadi, gimana kabarnya, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi aku mau nanya dulu nih, Bang. Pertama pembukaan dulu. Kan Abang udah jadi ketua ROHIS dari kelas 9, dari kelas 9. Gimana kok bisa Abang bisa jadi ketua ROHIS dari kelas 9? Abang ini cuma gitu aja. Abang nggak tahu tiba-tiba ditunjuk. Abang pun kayak heran, kenapa kok bisa Abang ditunjuk? Kakak-kakak tuh tidak ada yang lebih baik pada kakak kau lagi kamu. Jadi gara-gara ada corona itu, Pak, makanya Abang masuk dulu gitu. Iya. Jadi, nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini baru masuk ke intinya, Bang. Jadi kan kita selama bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang biasa kita lakuin, yang mendapat pahala kita. Coba bisa nggak Abang jelasin lebih mendetail apa amalan-amalan itu, Bang? Amalan itu ada banyak. Menurut Abang sih cuma yang pertama memperbanyak sedekah. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang berarti sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah ditunaikan pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu kan orang yang paling dermawan nih, dan dia tuh meningkatkan kedermawaannya di bulan Ramadan. Dan yang kedua, yang mulai menghidupkan malam Ramadan dengan tentunya sholat, mengerjakan sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, kalau bisa ya. Lalu, iya, katakan sunnah. Lalu tadabbur Al-Quran, karena satu huruf dalam Al-Quran dibaca pada bulan Ramadan mendapatkan 10 kebaikan. Berarti kalau misalnya alif lam mim itu alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Ya, kan kemudian ada 3 huruf. Jadi lam dan mim. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Sesuai yang tadi sebelumnya, satu huruf itu nilai 10 kebaikan. Coba lah 10 kebaikan. Kalau kita misalnya baca Al-Fatihah ayat pertama, Alhamdulillah itu banyak pahalanya. Nah, jadi rajin-rajin ya guys membaca Al-Quran biar banyak pahalanya selama di bulan Ramadan ini. Dan utamaannya tuh karena bulan Ramadan ini termasuk karena turunkan yang pertama kali Al-Quran sesuai dengan firman Allah, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang berarti beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu di antara hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 145. Yang selanjutnya ada melakukan iktikaf di masjid. Biasanya orang tahu nggak di iktikaf itu apa? Aku tak tahu juga tentang apa iktikaf. Iktikaf itu praktik sunnah yang dikerjakan seseorang muslim untuk menjauhkan diri dari kegiatan duniawi dan fokus beribadah. Berarti dia hanya fokus beribadah di masjid. Di masjid. Kayak dia itu awalnya baca Al-Quran, misalnya baca Al-Quran segini, misalnya dengan 10, lalu tidur ya tahajud, terus tahajud, baru selesai tuh sholat subuh. Berarti keseharian dia hanya untuk beribadah aja gitu ya.
tempat banyak ibadah. Oke. Ada lagi? Ada satu lagi, mencari keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tahu nggak? Lailatul Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan itu kan? Iya. Itu harinya kapan-kapan ya? Biasanya tuh di setiap tanggal ganjil di 10 malam terakhir. Berarti dari tanggal berapa? Tanggal Dari Ramadan ke berapa tuh? Ramadan 21, 23, 25, 27. Ini selanjutnya. Berarti selama bulan-bulan terus selama tanggal-tanggal ganjil ya, selama hari ganjil. Oke. Ada lagi nggak? Ya Udah. Oke. Kan kita amalan ini ada banyak. Nah, aku pernah dengar kalau misalnya ada hal-hal yang membatalkan puasa dan juga ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Jadi aku pengen tahu apa yang membatalkan dan juga apa yang cuma mengurangi pahala puasanya. Mengurangi itu ya berdusta, berbohong. Aduh, berarti nggak boleh berbohong selama bulan Ramadan tuh guys. Berbohong itu ya. Banyak pahalanya, banyak dosa ada guys. Terus Ada ya sumpah palsu. sumpah palsu gimana tuh? Sumpah palsu kayak gimana? Misalnya Dina nih, Dina nih, Aku jadi lupa banget. Terus Dina nih ngambil sesuatu yang bukan hatinya. Tapi Dina nih ditanyanya, sumpah nggak aku. padahal yang ngelakuin itu dia. Itu yang sebenarnya. Terus bang, Terus memandang syahwat. berarti yang kayak berpacaran selama bulan Ramadan, terus suka menghalu-halu tuh. Ada beberapa orang bang yang suka menghalu, dia pelukan sama bosnya, itu ya. Itu berarti selama bulan Ramadan nggak boleh kan bang? Ingat sebelum itu koneksi bisa dipegang. Gibah masuk? Gimana maksud gimana? Nanti gimana tuh? Aku sih nggak pernah gibah. Berdosa. Ada juga adu domba. Berlomba tuh kayak membuat fitnah yang membuat temannya itu bertengkar. nanti dia cerita yang sini lain, kesana lain, terus tiba-tiba diadu gitu kan. Lalu dia tuh senang pula dia tuh. Nanti disuarainnya pas lagi berantem. Oke. Kalau yang membatalkan puasa loh, Kalau membatalkan puasa itu biasanya yang perempuan hamil, terus itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Sehingga kayak dengan sengaja ya, minum sengaja, makan sengaja, novel, di berarti mau kalau nggak boleh kan? nggak boleh. Dosa. Masa iya kan? Di rumahnya aku puasa, di luarnya minum gitu. ya habis dah makanannya. Jadi pas buka kan dari belakang itu 8 kali, jadi tidak makan. Terus ada muntah dengan sengaja, muntah sengaja tidak boleh. Oh, berarti kalau bisa dimuntah-muntahin tuh. Ya, orang ada lagi gitu. Ada gitu siapa? Siapa tuh? Ada sebenarnya mana? Berarti itu membatalkan puasa ya, Bang? Terus kalau misalnya lagi panas terus kumur-kumur di siang hari itu termasuk? Kalau kumur-kumur nggak itu nggak apa-apa. Tapi Ada nggak? Nggak kemarin. tapi kumur-kumur ada. Kumur nggak apa-apa. Siap gigi pun nggak apa-apa. Tapi makruh kan? Ya makruh. Ada juga gila. Yang aku ngaku gila tuh, ya gila. Berarti nggak boleh ngaku gila ya? Nanti membatalkan puasa. Nanti dikira orang betulan gila gimana? Terakhir nih keluar dari Islam atau murtad. Berarti kalau misalnya di tengah-tengah hari dia kayak aku mau ke Islam lah, tiba-tiba langsung batal puasa. Langsung hilang semua pahala. Dia langsung salah sebenarnya. Ya, karena dia kan keluar dari Islam. Iya sih. Bisa. Lanjut. Oke lanjut. Kalau misalnya kan di bulan Ramadan ini banyak remaja-remaja yang suka main game pakai gadget kayak main FF, PUBG. Kan itu tuh kan banyak tuh. Terus dia ninggalin sholat-sholat fardunya, terus dia ninggalin sholat-sholat sunnahnya.
kan sayang banget kan Bang, kalau misalnya dengan surat di bulan Ramadan ini yang pahala itu besar banget. Gimana menurut tanggapan Abang tentang orang-orang yang remaja ini yang memang sering pakai gadget, cuman dia ninggalin ibadahnya Bang? Ya, sebenarnya yang boleh susah dulu dulu. Atau di balik itu tuh ada hikmah tertentu dia kan, ya. Kayak misalnya main gadget, ya. Bisa dia kayak aturannya kayak kawan-kawannya ini kan belum tentu puasa nih. Misalnya dia diajak kawannya misalnya bully dia pada dia main gadget lah, menghilangkan bosan. Jadi nggak jadi dia ikut kawan-kawan ini. Tapi nggak sampai ini dari soal-soal fardu juga. Enggak lah. Aduh, makanya jangan keseringan main FF ya guys. Nanti dosanya, bukan dosa sih, lebih tepatnya tuh kayak sayang aja gitu. Kalau misalnya main gadget, cuman ninggalin sholat taraweh, sholat witir, kan sayang pahalanya tuh doang sia-sia. Terus manfaat puasa itu kan ada dari berbagai bidang tuh, kayak dari kesehatan, dari itu manfaat puasa itu menurut Abang apa? Menurut Abang sih kayak mengurangi hawa nafsu, karena kan dianjurkan untuk tidak menahan lapar. menahan lapar itu mah wajib. Emang wajib sih, cuman kan yang menahan hawa nafsu itu kan banyak menahan nafsu apa. Iya kayak Jadi kita selama berpuasa itu kita harus menahan kan. ya menahan. Lalu kalau untuk manfaatnya sih mendapatkan pahala. Itu wajib tuh yang jelas Itu wajib. Apalagi kalau puasanya betul-betul puasa kan. Soalnya ada beberapa orang kan puasanya cuma dari maghrib. Ya orang puasa kita harus Yang penting kita puasa juga gitu. Orang pakai gitu. kalau untuk manfaat kesehatan ada nih untuk menurunkan berat badan. Bagi yang diet tua, Berarti kalau yang diet sahurnya makan salad buah, terus bukannya makan salad sayur, jadi bisa buat diet turun 11 kilo dalam sehari. yes bisa, tapi hati lambungnya kena nanti. Iya nggak salah sih. Cuman kan untuk diet kan bagus juga. Yang kedua tuh menjaga kesehatan jantung, karena kan kita kan puasa tuh, jadi makan kita teratur, kayak berbuka dengan manis-manis, jangan yang berminyak-minyak, jadi kolesterol kita turun, dekatnya Dan itu mengatur pola makan juga ya. itu aja. Tapi aku juga bilang kan aku lihat kan ada beberapa orang yang punya penyakit mah. Cuman kayak mah itu kan emang harus setiap hari makan. Terus setiap jam 5 dia makan gitu. Kalau misalnya dia nggak makan, dia bakal sakit di lambung darah atau gesek minimal. Nah, kok bisa orang yang mah itu puasa tapi lambungnya itu biasa-biasa aja gitu? Itu perlu hanya Allah yang tahu. Soalnya aku suka mikir itu kan bisa aku puasa gitu. Bukan gimana aja mikir itu, aku juga. Jadi kita sama-sama mikir ya. Iya. Oke. Nah, terus aku mau nanya lagi. Nanya terus ya. Maka mereka juga yang di sini. Jadi kan kita kenapa umat muslim itu tuh diwajibkan untuk puasa? Bisa nggak mau ceritain sedikit aja sejarahnya kenapa bulan Ramadan itu tuh diwajibkan buat puasa? Jadi sebelum turun ayat Al-Baqarah 183 ini, Nabi itu sama umatnya udah puasa. Contohnya kayak puasa setiap bulannya mereka puasa di tanggal 13, 14, dan 15. Oh, berarti sebelum-sebelumnya udah sering orang Nabi Muhammad tuh udah sering puasa. Ya. Terus ada lagi puasa setiap tanggal 10 bulan Muharram yang disebut puasa Asyura. Itu kan puasa Asyura. Terus satu lagi ada nih. Nah, kemudian 18 bulan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, lebih tepatnya pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah berwajib puasa.
yang berfirman dari surat Al-Baqarah yang yaitu ya ini namanya siang yang ini Assalamualaikum artinya wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian yang agar kalian bertakwa. Jadi gini, kan sebelum diturunkan ini Nabi itu udah berpuasa sama umatnya seperti sebelumnya, seperti tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya, dan bulan 10 dan di tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan puasa seorang muslim. Jadi lalu waktu Nabi hijrah ke Madinah, turunlah Al-Baqarah 145. Disitulah kita diwajibkan puasa. Berarti baru diwajibkan pas sudah diturunkan Al-Baqarah 153 ini. Jadi baru kita diwajibkan berpuasa lagi. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang lagi tren banget sekarang. Gimana menurut pendapat Abang kalau misalnya nih banyak nonis yang suka uang takjil, kan jadi mereka banyak uang takjil, tapi nanti yang bisa nggak kebagian takjilnya gara-gara nonisnya udah kebeli duluan takjilnya. Gimana menurut pendapat Abang? Abang sih gimana lagi dia duluan. tapi nggak terima loh, soalnya kayak kan yang puasa itu kan yang Islam, terus nanti yang ngeborotnya nonis kan nggak make sense. Kan alasan mereka itu kan kalau di hari-hari biasa kan nggak ada yang jualan Iya salasi, sih, yang kayak takut itu pada ya, makanya dia ikut war juga kan ya jam 3 kan mas kami keluar. Soalnya aku kan pernah kayak jam 3 jam 5 aku keluar takjil. Cuman kok ini udah pada habis semua dagangannya ini, kayak aduh pengen takjil lagi, pengen pakai semua, cuma nggak bisa dan belum habis. Udah kebayang-bayang pulang kan, cuma udah pada habis loh, jam 5 udah pada habis semuanya. nanti ada beruntung. Memang pulang beruntung Ya, udah. Mungkin di podcast kali ini pertanyaan-pertanyaan udah dijawab nih Bang. Semua udah dijawab dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, aku mau minta quotes of the day. Quotes of the day, kata-kata hari ini buat yang dari Abang. Quotes of the day dari Abang. Coba quotes of the day hari ini Bang, di penutupan podcast kali ini. Ramadan adalah waktu untuk maksudnya turun untuk memberi makanan kecil. Wes, tepuk tangan dulu dong kalau sudah. Tunggu-tungguan nih Bapak Jalan quotes of the day. Nah, jadi mungkin sekian podcast aku dan juga Bang Fajar. Yang mungkin ada salah dan juga mungkin ada kata-kata yang kurang mengenakan, kami berdua minta maaf. Aku Hadi Bazar lagi dan juga Saya Muhammad Fajar Mukhlisin. Oke, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.